saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk hari ini kita akan mulai belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester yang pertama. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan materi ketika bumi berhenti berputar. Ini. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Dapat mulai, Rob. Raditu billahi untuk mengawali pada perjumpaan hari ini ada surah Al-Qari'ah. Saya yakin anak-anak semuanya sudah menghafal surah Al-Qari'ah ini. Ya. Ini ada surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, ini supaya kita terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Maka baiknya setiap kali kita melakukan pertemuan kita budayakan literasi membaca. Karena kita ini pendidikan agama Islam, ya kita budayakan literasi untuk membaca Al-Quran. Nah, coba kalau kita budayakan seperti ini, bukan pahala saja yang kita dapatkan, tetapi kebaikan yang banyak kita mendapatkan juga dari membaca Al-Quran. Baik, gitu ya, kita lanjutkan lagi. Siap. Nah, ini ada foto. Ini hanya foto gambar saja. Itu buminya sudah kacau balau. Kemudian ini bahkan buminya akan meledak gitu. Itu hanya gambar ilustrasi ya. Nah, di sini kalau di bumi pasti adanya makhluk hidup termasuk manusia. Nah, ketika buminya itu hancur, manusia juga akan binasa. Semuanya pada kacau balau. Nah, gunung juga akan berhubungan, akan meletus, mengeluarkan isi perutnya. Nah, kejadian seperti ini itu kapan? Mungkin anak-anak semuanya juga pernah mengetahui berita menurut gempa bumi. Tapi bahasa yang ini kali ini adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Nah, itu peristiwa apa ya? Nanti akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang selanjutnya, nah, materi kita hari ini itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda dasar yang akan kita sampai itu menunjukkan perilaku percaya diri yang menunjukkan pada hari akhir. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, setelah mengamati slide pembelajaran, Pak Didik mampu berperilaku percaya diri dalam merinci tanda-tanda datangnya hari akhir dengan nah. Tujuannya kedua, tujuannya kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan diskusi kelompok, Pak Didik mampu berperilaku percaya diri dalam mendesain alur perjalanan manusia akhirat dengan benar. Nah, ini adalah tujuan yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini. Ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Nah, untuk buku modulnya nanti anak-anak bisa melihat, bisa membaca. Ada di dalam buku yang menjadi pegangan kita semua. Ini atau pedoman ini ada di halaman 18. Ini halaman ini bisa dicari tanda-tanda datanya Imam Mahdi. Karena nanti ada pula tanda-tanda datanya hari kiamat yang besar. Yang sudah ada di dalam buku kalian masing-masing. Ini di dalam halaman 18. Nah, kemudian ini tanda-tandanya, tanda-tanda datangnya hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat Sughra dan kiamat Kubra. Kalau yang ini adalah tanda-tanda
datangnya hari kiamat yang kecil. Di antaranya itu ada banyaknya kebudayaan yang merajalela, kemudian dekatnya zaman atau masa, kemudian ada dekatnya pasar. Nah, setelah dekatnya pasar, tanda datangnya hari kiamat kecil tapi apa itu? Ini ada banyak sekali tanda-tanda datangnya hari kiamat yang kecil, bahkan tanda-tanda ini sudah terjadi. Seperti halnya ini, ada banyak orang yang mati mendadak ini. Ada zaman, pada masa pandemi itu juga banyak orang mati mendadak. Sekarang itu juga terjadi. Ini juga merupakan tanda kecil datangnya hari kiamat. Kiamat. Ya, cukup ya untuk yang tanda kecil ya. Nah, Iya, Pak kita Guru. lihat tanda kiamat besar itu kira-kira ditandai dengan apa ini? Sebelum saya tampilkan, barangkali sudah ada yang tahu. Kira-kira apa saja tanda-tanda kiamat yang besar itu? Bumi, barangkali bumi mati. Ada yang tahu enggak ya? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Kalau ada yang tahu, tak kasih hadiah ini. Munculnya Ya'juj Ma'juj. Ini apa ini ya? Munculnya Ya'juj Ma'juj. Oh iya betul, ini pasti ini anu itu Mbak Amai ya. Suaranya saya enggak. Iya dong, Pak. Iya, coba kita lihat aja ya. Ada enggak kira-kira ini munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama itu keluarnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian amblasnya bumi di belahan timur, amblasnya bumi pula di belahan barat. Masih banyak lagi, ada keluarnya tufan atau asap. Bahkan nanti ada pula hewan yang dapat berbicara dengan bahasa kita. Itu nanti akan keluar pada saat akan terjadi kiamat yang besar. Nah, ini adalah beberapa tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, kemudian setelah kita melewati atau mengetahui tanda-tanda tersebut, akhirnya akan terjadi apa itu? Kalau tanda-tanda tersebut sudah muncul semuanya, yang terjadi kira-kira apa? Akhir kehidupan kita, Pak. Wah betul, 100 untuk Iya. Mas Fasid lagi. Untuk Mas Fasid ya. Iya, Pak, duduk ya. Tapi dunia kan berakhir ya. Iya. Padahal kita Dan saat ini ada di dunia ini. Kalau dunia ini sudah berakhir, kira-kira kita akan menuju kemana itu? Nah ini menuju kemana? belum tahu, Pak. Kemana dia, Pak? Tidak tahu ya. Wah kali ini. Menuju ke akhirat. Nah ini kita ini. Iya. Saya yakin belum ada yang melewati ini. Semuanya pasti baru berada di sini. Nah, ini kalau sudah berakhirnya di dunia, semuanya akan binasa. Kita akan menuju ke alam ini, alam berikutnya, berarti alam kubur. Ya, alam kubur itu perjalanan setelah kita di dunia. Nah, setelah alam kubur kemana lagi tujuan kita? Nah, ini setelah kita semuanya mati, kemudian masuk alam kubur, itu nanti akan ditiup sangkakala oleh malaikat. Siapa ya? Yaumul Ba's. Meniup Malaikat Israfil. malaikat Israfil. Betul. Ini Iya. nanti kan bersama Iya. malaikat Israfil itu sudah meniup sangkakalanya. Itu nanti manusia yang tadinya meninggal semuanya akan dibangkitkan kembali. Berarti akan hidup kembali. Bukan hidup di dunia lagi, alamnya sudah berbeda, namanya alam akhirat. Nah, kemudian setelah bangkit kembali, manusia itu akan dikumpulkan di sini semuanya. Di namanya al-hasr ini. Akan dikumpulkan jadi satu, untuk apa? Akan dilihat ini. Nah, setelah dikumpulkan dari sini, ada beberapa orang yang beriman itu akan diberikan syafaat oleh Allah. Mungkin dari amal kebaikan yang telah ia lakukan, itu nanti akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah. Nah, setelah itu akan menuju ke sini. Setelah mendapatkan syafaat, ada yang dapat, ada yang tidak. Enggak semuanya dapat ini. Ya. Nah,
semuanya akan mendapatkan kitab yang namanya kitab catatan amal. Berbeda ya dengan kitab yang saat ini kita bagikan ini. Kitab catatan amalnya itu yang isinya amal kebaikan dan amal kejelekan yang kita lakukan selama di dunia. Itu ada catatannya. Jadi semua perbuatan kita yang selama di dunia waktu kita masih hidup itu dicatat. Nanti akan diserahkan manakala kita sudah memasuki yaumul akhir. Ini akan diberikan catatannya. Nah, kita bisa lihat catatan kita itu kira-kira banyak merahnya atau justru banyak yang, kalau banyak merahnya mungkin ya banyak dosanya. Tapi kalau kita banyak melakukan perbuatan baik, tentunya kita juga akan senang, bahagia menerima catatan amal tersebut. Nah, setelah kita menerima kitab catatan amal, itu nanti akan diberikan hisab dari perbuatan kita yang baik maupun yang buruk, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dihisab itu nanti amalan kita nanti akan ditimbang di al-mizan, ya. Jangan dibayangkan timbangannya sama seperti timbangan di pasar ya. Atau di pasar biasanya timbangnya merong kanan, merong kiri. Tidak seperti itu. Timbangan di akhirat jangan disamakan dengan timbangan kita melihat di pasar-pasar. Itu nanti akan menjadi amal mana yang lebih berat. Kalau amal yang lebih berat itu amal baik, dia nanti akan melanjutkan perjalanannya lagi kemana? Di sini. Surga Pak, surga. Belum ke surga itu, ya? telaga itu. Masih ke telaga. Apa itu telaga itu? Wah, nanti ya orang yang beriman itu nanti akan melewati sebuah telaga. Telaga itu sebuah danau. Danau yang berisi air yang mereka nanti akan minum di situ dan menyegarkan badannya. Kayak waduk Pak ya? Ya kayak waduk, tapi jangan sama waduk di Indonesia. Oh, telaganya di akhirat itu beda, indahnya pun juga tidak bisa dibayangkan. Enggak kita usar Pak. Apa tadi? Ada yang ngomong tadi? Tapi kalau ada yang timbangan amalnya jelek, kira-kira kemana tadi? Nggak mungkin menuju telaga. Kalau amal perbuatannya atau perbuatannya banyak dosanya, atau dia tidak punya amal sekali karena amal yang tertolak, dia tidak masuk ke telaga, tapi menuju ke sini. Nah, mana ini? Nah, ternyata langsung dimasukkan ke sini. Ini bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah, ini langsung dimasukkan ke neraka ini setelah melalui timbangan amal tersebut. Nah, bagi yang mempunyai amal kebaikan dan keimanan, setelah melewati telaga ada rute berikutnya yang harus dilewati. Kita lihat ini. Nah, ini ada ujian keimanan. Siapa yang benar-benar beriman atau siapa yang pura-pura beriman, ini akan diuji di sini. Yang kiranya orang-orang yang pura-pura beriman itu kira-kira siapa? Apa ada ya orang-orang pura-pura beriman itu? Pasti ada. Ada Pak. Ada ya. Kira-kira yang bagaimana orang yang pura-pura beriman itu? Apa yang bisa jawab? Ada hadiahnya lagi. Ini hadiahnya ini. Sholatnya tidak sungguh-sungguh Pak. Oh, tidak sungguh-sungguh. Ya. Bagus ini pasti Mas pasti lagi ini. Yang lainnya pasti juga bisa jawab. Ini yang amal. Gimana? Pengen disanjung Pak oleh orang lain. Disanjung, ya betul. Pengen disanjung, pengen dipuji. Itu orangnya yang amalannya apa? Akan diuji di sini. Kalau cinta kan ada ujiannya. Nah, disinilah ujian keimanan seorang. Kemudian setelah melewati ujian keimanan, itu nanti akan melewati sebuah jembatan yang dinamakan as-sirat. Nah, bagi yang tadi imannya tadi apa? Enggak sebenarnya atau yang biasa kita sebut itu orang-orang munafik, itu nanti nggak akan bisa lewat sini, lewat jembatan ini, karena ini jembatannya penghubung ini. Kalau dia terjatuh maka dia akan terjatuh ke dalam api. Tapi kalau dia bisa melewati, maka akan menuju tempat yang selanjutnya. Kemana itu? Apakah langsung ke surga? Ataukah justru
dia jatuh ke dalam api neraka. Ternyata tidak. Nah, bagi yang beriman dan beramal soleh telah berhasil melewati semua itu nanti akan dikumpulkan di sini. Di sini Al-Qamtarah namanya. Al-Qamtarah ini adalah tempat untuk membersihkan hati-hati kita yang tadi punya rasa dengki, rasa iri, rasa sombong, itu akan dibersihkan di sini. Hatinya supaya bersih. Nah, kalau hatinya sudah bersih, itu baru akan memasuki yang namanya surga. Nah, inilah rute perjalanan manusia di akhirat itu ternyata panjang banget ini, muter-muter sampai sini. Padahal kita itu baru di sini. Baru di sini aja sudah merasa kecapean, sudah merasa kesusahan. Apalagi nanti kita melewati ini, tahapan-tahapan ini lebih susah lagi. Tidak ada yang tidak susah, semuanya akan mengalami kesusahan. Tapi dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ini akan membantu atau memberikan pertolongan dari perjalanan kita di akhirat. Nih, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Alhamdulillah nggak ada, pasti sudah paham semuanya. Kita lanjutkan saja ya. Iya, kita lanjutkan. Ini ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompok ini nanti satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Kita mulai dari hitungan 1 sampai 5 ya. Coba dihitung, mulai dihitung 1 sampai 5. 1, 2, terus 2, terus 3, nah, 4, 5. nah baik. Ini yang tadi menyebut angka 1 silakan berkumpul di kelompok 1. Yang menyebut angka 2 kumpul di kelompok 2. Ya. Kelompok 3 silakan yang sampai 5. Silakan berkumpul. Sudah berkumpul belum? Sudah. ampun. Ya, Sudah. sudah. Alhamdulillah kita lanjutkan. Menghadap kemana Pak? Kelasnya kira-kira apa ya? Ingat yang mendapatkan nilai ganjil. Tahu ya? Ganjil itu berarti angkanya berapa ya? Ada yang tahu nggak ya? 1, Yang tidak benar. Ini membuat gambar atau definisi tentang tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Ini contoh ini ya, contohnya. Nanti anak-anak bisa berkreativitas sendiri membuat seperti ini dengan apa? Gambar yang lebih menarik supaya kalian juga lebih senang untuk belajar. Ini yang kelompok ganjil ya. Dan nanti yang kelompok genap ini tugasnya nih, lihat ini. Nah ini mendesain alur perjalanan manusia mulai dari di dunia ini sampai nanti di surga. Ini perjalanannya sudah tulis. Ini juga contohnya seperti ini. Ada garis-garisnya, ada keterangannya. Ini memudahkan kita untuk memahami atau untuk belajar. Contohnya di dunia, ini ada orang kafir, ada orang mukmin. Tetap perjalanannya sama di sini. Yang warna biru, hijau ya, hijau ini ibarat orang mukmin, nanti perjalanannya menempuh sini sama. Perjalanannya di sini. Terus nanti sampai mana? Perjalanannya bisa berbeda. Nah, kalau di sini syafaat, orang-orang kafir tidak akan mendapatkan. Tapi orang-orang muslim itu akan mendapatkan. Kemudian di sini sampai lagi, nah sampai timbangan sini untuk orang-orang kafir langsung terjatuh ke dalam api neraka. Tapi kalau untuk orang-orang mukmin masih lanjut lagi perjalanan di sini sampai sini. Nah ini tadi yang tidak bisa melewati telaga itu orang-orang munafik langsung masuk ke dalam bagian keimanan. Dan berikutnya yang orang-orang munafik tadi akan masuk ke dalam api neraka. Dan orang-orang mukmin tadi yang berhasil melewati ini titian sirat ini akan masuk ke sini sampai Al-Qamtarah. Dari sini akan dibersihkan hatinya dan sampailah kita nanti tujuan akhir kita yaitu masuk ke dalam surga. Nah ini paham ya? Baik, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit untuk selanjutnya nanti kita presentasikan. 10 menit, 3, 2, 1, selesai. Alhamdulillah tugasnya sudah selesai ya. Coba dilihat, dikumpulkan tugasnya. Masing-masing kelompok sudah mengumpulkan tugasnya. Sudah belum? Ya Pak. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 Sudah Pak. sudah ya, sampai 5. Alhamdulillah. Sekarang kita presentasikan tugasnya. Ini yang dari kelompok 1. Kita lihat.
Nah ini kayaknya ini Mas Wasit di sini nih kayaknya ini. Yang bawa ini Mas Wasit. Coba bilang Mas Wasit, ini apa yang ingin akan disampaikan ini? Tadi lupa 5 Pak. Lupa ya? Iya. Tidak apa-apa, mungkin di kelompoknya kan bisa dibantu, coba. Iya. Kan sudah maju di depan, masa diam saja? Ya bilang dong. Iya. Iya ngomong. Bantu saya teman-teman. Sama siapa tadi kelompoknya tadi? Sama Mbak Nurul nggak ya? Iya. Oh iya. Oh baik Ika. Oh baik, alhamdulillah sudah selesai. Bagus sekali presentasi yang disampaikan oleh Mbak Ika. Kita lanjut Terima kasih, berikutnya. Pak. Gimana? Terima kasih Pak Guru. Oh iya, ada yang mau beri masukan, silakan siapa yang ingin beri masukan ini? Namanya Mbak siapa ini? Wah, Mbak Indi kayak ini. Orangnya tadi. Ada Mbak Indi? Oh, silakan dijawab. Mas Masis, tadi ada masukan. Kapan hari kiamat gitu kan? Jawabannya apa itu ya Mas Masis? Kiamat apa Pak? Kiamat Apa itu hari kiamat gitu katanya tadi? hari kiamat ya. Angkat telepon temennya. Gak usah telepon. HP-nya disita Pak. Kayaknya disita ya. Tadi kan ada suara telepon. Oh iya, itu betul dijawab ke Pak Wasit. Jadi kamu sudah dijelaskan ya Pak Wasit. Pak Wasit. Mas Wasit. Pak Wasit. Mas Wasit ya. Berikutnya. Nanti yang berikutnya ini. Nah ini dibagi tadi oleh teman-teman perempuan ini yang membawa ini kayak namanya Bu Windy ya. Bisa disampaikan Bu Windy apa yang disampaikan? Coba dengarkan semuanya, Bu Windy mau menyampaikan sesuatu itu terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Sudah, alhamdulillah sudah paham semuanya ya anak-anaknya semua ya. Wah baik, kalau sudah kita ambil kesimpulannya untuk materi hari ini. Hari kiamat adalah peristiwa yang sangat menakutkan. Nah di situ nggak ada orang senang itu, apalagi bersenang-senang nggak ada. Hari kiamat yang bersenang-senang, ya. Langitnya ada runtuh, planetnya juga hancur semuanya, nggak ada yang merasa senang. Pasti semuanya merasa ketakutan. Ini, kemudian datangnya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah ini tadi yang pertanyaannya disampaikan tadi, ada kita tadi sudah jawab di sini. Oh nggak ada yang tahu kapan itu datangnya hari kiamat. Tapi ini ada tapinya, tanda-tandanya atau datangnya kiamat sudah dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi seperti tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil itu sudah dijelaskan. Nah yang berikutnya yaitu setelah alam dunia itu nanti manusia akan menempuh yang namanya perjalanan panjang di alam akhirat. Jadi ini perjalanan kita belum selesai ya. Kita baru menempuh di perjalanan di alam dunia, belum kita tempuh perjalanan nanti kita di akhirat. Nah, ini untuk tugas sendiri-sendiri ya, tugas mandiri. Ini saya bagikan lembar tugas untuk dikerjakan. Silakan diterima lembar tugasnya, dibagi satu-satu, semuanya dapat. Sudah dapat belum? Sudah. Nah, ini seperti ini lembar tugasnya seperti ini. Lembar tugasnya. Sudah dapat semuanya seperti ini? Sudah. Nah, ini seperti ini lembar tugasnya seperti ini. Lembar tugasnya. Sudah dapat semuanya seperti ini? Sudah ya, baik. Hah? Oh iya, ini sudah terakhir, sudah mau diselesaikan ini. Ini tugasnya tolong diselesaikan dulu, waktunya hanya 10 menit, dikerjakan dulu, nanti dikumpulkan ya. Baik, sudah selesai semua, kumpulkan tugasnya, kumpulkan. Ke depan kelas, alhamdulillah semuanya sudah bisa mengumpulkan. Yang berikutnya, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Baik, sampai di sini sebelum ditutup apa yang mau ditanyakan tidak terkait dengan materi hari ini? Tidak ya, alhamdulillah berarti semuanya sudah baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih.